والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, bersyukur atas segala limpahan karunia dan rahmatnya yang tidak terhingga. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Jami' Ulumul Hikam lil Imam Ibni Rajab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan itu hadis yang keempat, hadis Ibnu Mas'ud tentang penciptaan manusia. Kemudian subuh hari ini insyaallah kita akan masuk kepada hadis yang ke-5. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayah lil Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis yang mulia yang disepakati kesahihannya, ya. Yang hadis ini diucapkan oleh orang yang paling fasih di dalam berbahasa Arab dan orang yang paling memberikan nasihat kepada umat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, Aisyah, ya, sebelum kita masuk ke dalam hadis, Aisyah adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ummul Mukminin dari Ummahatul Mukminin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki 11 istri. Ya, rata-rata semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi menikahi Aisyah pada umur 6 tahun nikah. Kemudian dukhul pada umur 9 tahun. Ini disepakati di dalam sahih. Karena sebagian orang sekarang pakai akal menganggap bahwasanya tidak mungkin Nabi nikah dengan Aisyah umur 6 tahun. Ya. Datang kritik seperti ini menolak hadis pada zaman akhir ini. Adapun para sahabat terdahulu, kemudian para imam, para tabi'in dan setelahnya, enggak ada yang ragu satupun tentang riwayat hadis tersebut. Aisyah adalah termasuk salah seorang istri Nabi yang sangat mulia. Di antara istri Nabi yang paling mulia adalah, ya, yang memiliki keutamaan melebihi daripada keutamaan istri-istri beliau yang lainnya adalah Khadijah, kemudian Aisyah. Khadijah, kemuliaan beliau adalah di awal Islam, nusrah beliau, pertolongan beliau, ya, pemberi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah, apa yang dimiliki oleh Aisyah tidak dimiliki oleh Khadijah adalah ilmu, tersebarnya ilmu sampai sekarang ini. Istri Nabi, ya, 11 orang berpisah karena kematian, karena wafat, ya. 2 orang lebih dahulu wafat daripada Nabi, kemudian 9 orang wafat setelah wafatnya Nabi. Kemudian 2 orang dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu yang dicerai, ya, ini Umaymah. Kemudian yang kedua adalah Asma, dan kedua-duanya dinikahi oleh
sahabat yang lainnya setelah dipisah oleh Nabi SAW. Yang satu dipisah karena beliau mendapati ada putih di tubuh perempuan ini, itu Asma. Kemudian yang satunya lagi diceraikan oleh Nabi karena ketika Nabi ingin masuk kepada perempuan ini, dia mengatakan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Kemudian Nabi langsung menceraikan perempuan ini dan Nabi mengatakan alhiqi ila ahlik, pulang kamu kepada keluargamu. Nah, di sini khilaf para ulama, apakah istri-istri Nabi setelah diceraikan oleh Nabi atau istri-istri Nabi setelah diceraikan oleh Nabi boleh dinikahi oleh yang lainnya? Yang rajih boleh. Ya, sebagian yang lain mereka mengatakan tidak boleh dinikahi oleh yang lainnya. Namun kenyataannya dinikahi oleh yang lainnya. Dan ini qaul yang rajih. Adapun istri-istri Nabi yang haram untuk dinikahi adalah istri Nabi yang meninggal Nabi mereka masih hidup. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azim." Kata Allah, dan tidak pantas bagi kalian wahai kaum mukminin untuk menyakiti Nabi, dan tidak pantas bagi kalian untuk menikahi istri-istri Nabi setelah peninggalannya abadan. Setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh menikah dengan istri-istri Nabi. Sehingga istri Nabi dikatakan ummahatul mukminin. Dari si mana ummahat? Apakah kita boleh khulwah dengannya? Apakah boleh mereka istri-istri Nabi membuka hijab di depan ajanib yang bukan mahramnya? Di sini mereka disebutkan ummahatul mukminin adalah dari sisi mereka wajib dimuliakan sebagaimana seorang memuliakan orang tuanya, menghormati. Kemudian haram untuk dinikahi. Ini ummahat. Kemudian adapun dari sisi mahramiyah, dari sisi hijab, mereka bukan mahram bagi kita dan mereka tetap wajib berhijab di hadapan ajanib. Baik, ya, disebutkan mereka ummahat seperti wajib untuk dimuliakan dan dihormati. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi ada 11 orang, 2 orang meninggal sebelum meninggal Nabi. Siapa itu? Itu Khadijah dan Zainab ibn Jahsh. Istri Nabi ada 11 ya. Yang pertama Khadijah, kemudian Aisyah, kemudian Saudah, kemudian Hafsah bintu Umar ya. Kemudian yang setelahnya Zainab ibn Jahsh. Kemudian setelahnya Ummu Salamah, Hind bintu Abi Umayyah. Kemudian setelahnya Zainab ibn Jahsh, Zainab ibn yang tadi ibn Khuzaimah. Kemudian Zainab ibn Jahsh. Kemudian setelahnya Sofiyah. Kemudian Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan ya. Kemudian Maimunah ya, semuanya 11 orang. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 9 orang meninggal setelah meninggalnya Nabi. Adapun anak Nabi ada berapa orang? Zainab ya. Kemudian Ummu Kulthum, kemudian Ruqayyah, kedua-duanya dinikahi oleh Utsman kemudian setelahnya Fatimah ya. Dari anak-anak Nabi lahir 5 cucu. Yang pertama cucu beliau Umamah yang sering dibawa oleh Nabi ketika sholat. Ini adalah anaknya Zainab, suaminya adalah Abi Umayyah. Kemudian yang kedua Abdullah, anaknya Ruqayyah yang menikah dengan Utsman. Kemudian yang ketiga Hasan, kemudian Husain dan Zainab, juga anak Fatimah. Ini cucu Nabi dari anak beliau langsung. Itu 5 orang. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk dari ummahatul mukminin. Dan beliau termasuk istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan ya suatu perkara dalam urusan kami, ma laysa minhu, yang mana perkara tersebut bukan dari urusan kami, maksudnya bukan dari agama kami, sesuatu yang ditambah, yang diada-adakan, fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak ya. Bukan hanya sekedar tertolak, perkara bid'ah yang dilakukan dalam agama adalah sesat. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
Ya, hati-hati kalian dari perkara yang baru. Sesungguhnya setiap yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat tempatnya di dalam neraka. Jadi bukan sekedar tertolak. Kalau mungkin sekedar tertolak gampang. Ya, tidak diterima ya sudah, nanti lakukan amalan yang lainnya. Namun ini ancamannya adalah neraka. Baik. Kemudian man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini juga semakna. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang amalan tersebut tidak pernah kami perintahkan, ya, tidak ada dalam urusan kami, maka perkara tersebut adalah raddun, ay mardudun, tertolak kepada pelakunya. Qala Imam rahimahullahu taala, berkata Ibnu Rajab tentang hadis ini, hadzal hadis aslun 'azimun min usulil Islam. Hadis ini adalah usul yang sangat besar dalam usul Islam. Ya. Yang pertama karena bahwasanya Islam ini adalah agama yang sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak perlu ditambah, ya, dan tidak boleh dikurang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Kemudian telah aku ridai Islam itu sebagai agama bagi kalian. Maka sesuatu yang sempurna tidak boleh ditambah. Ya. Yahudi ketika mendengar ayat ini turun, ya, dia datang kepada Umar. Ya, wahai Umar, ada satu ayat yang sering kalian baca dalam Al-Quran. Kalau seandainya ayat ini turun kepada kami ma'asyaral Yahud, maka akan kami jadikan hari turun ayat tersebut sebagai hari raya bagi kami. Menunjukkan bangganya dia dengan ayat tersebut kalau seandainya turun kepada agama mereka. Apa itu kata Umar? Itu ayat yang kita bacakan tadi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhiril ayat. Kemudian kata Umar, aku tahu di mana turun ayat tersebut. Kapan turun ayat tersebut? Ya. Ayat tersebut turun pada Haji Wada di Arafah. Ya, pada Haji Wada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kami rayakan. Terjadi pada hari Jumat turun ayat tersebut. Ya. Menunjukkan apa? Bahwasanya orang Yahudi saja tahu kalau seandainya ayat itu turun kepada agama mereka, menunjukkan agama mereka sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang. Dan agama ini tidak butuh kepada penambahan. Tidak butuh kepada pemikiran seseorang, tidak butuh kepada tambahan-tambahan yang ditambah oleh sebagian orang. Tidak butuh. Karena sesuatu yang sudah sempurna tidak butuh penambahan. Baik, sehingga hadis ini disebutkan adalah usul dalam agama kita. Wa huwa kal mizan lil a'mal, dan hadis ini seperti mizan. Mizan itu timbangan bagi al-a'mal fi zahiriha, di dalam zahirnya. Berarti amalan itu ada dua timbangan. Yang pertama timbangan zahir, kemudian timbangan batin. Timbangan zahir adalah hadis ini. Berarti zahir amalan yang kita lakukan, ya. Apakah amalan yang kita lakukan tersebut punya sandarannya kepada Al-Quran dan Sunnah? Kalau seandainya ada, berarti sudah benar timbangannya. Kalau seandainya tidak ada, ya, maka ditimbang dengan hadis ini. Ketika tidak ada, maka tertolak, tidak diterima. Kama anna hadis al-a'mal bin niyat, sebagaimana hadis innamal a'malu bin niyat mizanun lil a'mal batiniha. Ini sebagai timbangan bagi amalan yang batin. Berarti kita punya dua hadis sebagai penimbang dalam suatu amalan. Maka amalan apapun yang kita lakukan, ya, kita punya timbangan. Kembalikan kepada dua timbangan ini. Setiap yang kita lakukan, apakah itu dilakukan oleh Nabi? Ketika tidak ada, maka tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, amalan yang kita lakukan oleh Nabi, kemudian kita lakukan, apakah punya timbangan yang kedua, itu timbangan apa? Timbangan batin. Apakah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ini dua timbangan bagi suatu amalan dikatakan amalan soleh kalau seandainya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ikhlas lillah di dalam melakukan sebuah amalan. Sehingga ini disebutkan dua hadis ini, innamal a'malu binniyat, sebagai timbangan amalan, timbangan bagi batin. Kemudian hadis Aisyah ini sebagai timbangan bagi zahir. Fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah, dan sebagaimana setiap amalan yang tidak diharapkan wajah Allah, tidak ikhlas lillah dalam suatu amalan dilakukan oleh seorang hamba, falaisa li'amili fihi thawab, maka tidak ada bagi pelakunya
pahala dalam amalan yang dilakukan tersebut. Seorang melakukan amalan misalnya, ya, dalam rangka untuk mencari dunia, maka dia akan dibalas sesuai dengan apa yang dia inginkan dari amalan tersebut. Ya, sebagaimana kata Allah, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid." Barang siapa yang ingin untuk disegerakan balasannya di dunia dari amalan soleh yang dilakukan, maka seorang misalnya melakukan amalan puasa dalam rangka untuk sekedar mencari kesehatan, karena mungkin dengan puasa itu akan bisa mengurangi penyakit, ya, bisa menurunkan kolesterol, menurunkan gula, kadar gula dan sebagainya. Kalau seandainya hanya ini yang dia inginkan, maka dia tidak mendapat apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini ketika seorang melakukan amalan, kalau seandainya niatnya itu untuk Allah, maka dia akan diberikan pahala. Kalau seandainya niatnya hanya untuk sekedar mendapatkan kesehatan misalnya, atau berperang hanya ingin ghanimah, bukan ingin pahala, bukan ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka akan kami segerakan balasan baginya di dunia, akan tapi bagi siapa yang kami kehendaki. Tidak juga semuanya akan diberikan. Akan dibalas kepadanya di dunia, itu pun bagi siapa yang Allah kehendaki. Baik. Nah, kata beliau, bahwasanya sebagaimana amalan itu ketika tidak diinginkan dengannya wajah Allah, tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan untuk bisa bebas dari adab neraka, falaysa li'amilihi fihi thawab, maka tidak ada bagi pelakunya pahala sedikit pun dari amalan yang dilakukan. Fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullah wa rasulih, demikian juga setiap amalan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, fahuwa mardudun ala amilihi, maka dia tertolak kepada pelakunya. Wa kullu man ahdatha fid din ma lam ya'dan bihillah wa rasuluh falaysa minad din fi syai'. Kemudian kata beliau, maka setiap orang yang mengada-adakan dalam urusan agama, yang menganggap suatu amalan itu amalan baik, sementara itu tidak ada sandarannya dari Al-Quran dan Sunnah, ya, malam ya'dan bihillah, sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa minad din fi syai', maka itu bukan dari agama sedikit pun. Walaupun sebagian orang, ya, sebagian kaum muslimin mereka melakukan perkara bid'ah, ya, dan mereka tidak menganggap itu bid'ah, dan kalaupun mereka mengatakan bid'ah, itu adalah bid'ah hasanah, ya. Sebagian mereka salah dalam memahami ucapan para a'immah. Ahlus sunnah wal jamaah, ya, di dalam mereka memahami nas Al-Quran dan Sunnah, kita tahu bahwasanya nas itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Yang muhkam itu jelas maknanya, yang mutasyabih itu samar maknanya, ya, bisa ada makna, ya, ada berapa makna. Maka ketika seperti ini terjadi antara mutasyabih dan muhkam, Ahlus sunnah wal jamaah mereka menjadikan dalil-dalil yang muhkam, yang mutasyabih dibawakan kepada yang muhkam sehingga jelas maknanya. Nah, nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara mengada-adakan dalam urusan agama, perkara bid'ah misalnya, sangat jelas dari Nabi, man ahdatsa bi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah. Kulla dengan lafaz kul menunjukkan seluruhnya, enggak ada bid'ah yang hasanah. Ya, ini muhkam. Nah, ketika ada ucapan seseorang, imam, ulama, para sahabat misalnya mengucapkan ada bid'ah yang hasanah, itu dibawakan ke sini. Ya, tidak bisa dipahami karena bid'ah itu ada berapa makna, nanti kita sebutkan sini, ya. Dari mana mereka salah memahami ucapan Imam Asy-Syafi'i. Di sini disebutkan oleh, ya, oleh Imam, oleh siapa dalam kitab beliau Syifa'us Sudur fi ziyarati masyahid wal qubur. Baik. Kata beliau, sebagian orang salah dalam memahami ucapan Al-Imam Syafi'i tentang bahwasanya beliau membolehkan bid'ah yang hasanah. Kata beliau di sini, inna ba'dal a'immah dzakara anna hunaka bid'ah hasanah wa ukhra sayyi'ah kama warada anna al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala qala. Bahwasanya di sana ada sebagian a'immah menyebutkan bahwasanya adanya bid'ah yang hasanah. Kita tadi meyakini bahwasanya tidak ada bid'ah yang hasanah. Kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi. Semua bid'ah itu sesat. Nah, sebagian orang
Sebagian a'immah mengatakan bahwasanya ada bid'ah yang hasanah seperti yang datang dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kata Imam Syafi'i, al bid'ah bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah mahmudah wa bid'ah madmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqat sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnah fahuwa madmum. Kata beliau, setiap perkara yang sesuai dengan sunnah, bid'ah tadi yang yang mahmudah, setiap perkara yang sesuai dengan sunnah maka itu mahmud, bid'ah yang terpuji, perkara yang terpuji. Dan perkara yang menyelisih sunnah maka itu tercela. Berarti sekarang sini sebagian mereka memahami bahwasanya kalau seandainya ada suatu amalan yang amalan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi, walaupun Nabi tidak melakukan, maka itu adalah mahmud, terpuji. Baik, ini mereka pahami dari kalam Imam Syafi'i. Kemudian segala sesuatu yang menyelisih sunnah maka itu yang tercela. Nah, wahtajja biqauli Umar, Imam Syafi'i beliau berdalil apa yang beliau ucapkan ini bid'ah bid'atan, ucapan Umar radhiyallahu taala anhu. Fi qiyami Ramadan ni'matul bid'ah hada. Apa kata Umar? Ya, sebaik-baik bid'ah, ya sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini. Bid'ah apa itu? Bid'ah yang dilakukan oleh Umar di masa Umar, ya, salat tarawih yang Abu Bakar tidak pernah melakukan. Kemudian apakah bid'ah ini ya tidak pernah dilakukan sama sekali, atau perkara ini tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Nabi? Pernah dilakukan oleh Nabi. Sebutkan 3 sampai 4 malam Nabi melakukan salat tarawih berjamaah di masjid. Kemudian ketika Nabi melihat makin ramai, masjid semakin penuh, beliau khawatir akan diwajibkan perkara tersebut dan akan memberatkan umatnya, beliau tinggalkan. Ya, ditinggalkan oleh Nabi. Pada asalnya apa? Pernah dilakukan oleh Nabi, kemudian ditinggalkan oleh Nabi, dikhawatirkan akan diwajibkan. Karena pada saat itu masa tasyri', masa penetapan hukum-hukum ibadah-ibadah. Nah, ketika di masa Umar, perkara tersebut, kekhawatiran Nabi tersebut tidak ada lagi, sehingga beliau mengulang apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Apa maknanya? Perkara yang sudah ditinggalkan, ya, yang sudah ditinggalkan kemudian dilakukan kembali, ini bukan perkara bid'ah yang syar dalam urusan agama. Kalaupun dikatakan bid'ah, dari sisi apa? Dari sisi lugawiyah, tidak pernah dilakukan lagi kemudian dilakukan kembali. Baik. Kemudian kata beliau, fal jawab, maka jawabnya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i di atas. An dalik anna murada al Imam Syafi'i wa ghairahu bil bid'ah hasanah ay as-sunnah in datharat thumma uhiyat kama nassa ala dhalika biqauli fama wafaqa sunnah fa huwa mahmud. Nah, kata beliau, yang diinginkan oleh al-Imam Syafi'i dan selain Imam Syafi'i dengan bid'ah hasanah sunnah, yaitu perkara sunnah apabila sesuatu yang telah dilupakan, sunnah yang sudah dilupakan, yang sudah ditinggalkan, kemudian dihidupkan kembali, itulah yang dikatakan bid'ah hasanah, bukan perkara yang ditambah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Kama nassa ala dzalika, sebagaimana beliau sebutkan, fama wafaqas sunnah fa huwa mahmud. Maka apa yang sesuai dengan sunnah yang pernah dilakukan, maka itulah yang dikatakan bid'ah hasanah yang terpuji. Baik. Wa kama yufham min qauli Umar anna salat tarawih sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dipahami karena beliau mengatakan bid'ah hasanah dengan ucapan siapa? Ucapan Umar. Imam Syafi'i mengatakan dengan ucapan siapa? Ucapan Umar. Nah, kemudian kata beliau, sebagaimana dipahami dari ucapan Umar bahwasanya salat tarawih itu adalah salat yang pernah dilakukan oleh Nabi, akan tetapi Nabi meninggalkannya khauf an tufrad 'alal ummah, dikhawatirkan akan diwajibkan kepada umat ini. Falamma mata alaihi salatu wassalam ummina min fardiyatiha falamma uhiyat qala radhiyallahu ta'ala anhu ni'matul bid'ah. Baik, kemudian Nabi pernah melakukannya ketika beliau wafat, ya. Beliau melakukannya kemudian beliau meninggalkannya, dikhawatirkan diwajibkan atasnya kepada umatnya. Kemudian ketika beliau wafat, aman dari, maksudnya perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi tidak ada lagi, karena tidak mungkin turun wahyu setelah meninggal Nabi. Maka kemudian beliau menghidupkan kembali. Siapa yang menghidupkan kembali? Umar. Dan Umar mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah. Baik. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua yang mereka mengatakan bolehnya berbuat bid'ah dari hadis Nabi. Qala rubbama yastadillu ba'dul mubtadi'ah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha.
berdalil, ya, sebagian mereka berdalil dengan hadis Nabi, barang siapa sanna sunnatan hasanah, ya, melaksanakan suatu sunnah yang baik, falahu ajruha, maka baginya balasan kebaikan tersebut, wa ajru man amila biha, dan akan mendapatkan balasan. Demikian juga orang yang akan mengamalkan akan mendapatkan balasannya, dan orang yang mencontohkannya akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya. Ala annal murad bidzalika bid'ah hasanah. Mereka mengatakan yang dimaksud sini adalah bid'ah hasanah. Boleh seorang melakukan bid'ah hasanah dengan hadis Nabi ini. Man sanna sunnatan hasanah. Taib. Wa hadza ghairu sahih. Kata Syekh, ini tidak benar. Fa aslul hadis wa sababu wurudihi yanfi hadza kama rawa Muslim fi sahih. Dah, ini tidak benar, ya. Bolehnya berpendapat dengan hadis ini bahwasanya boleh melakukan bid'ah hasanah. Asal dari hadis ini, sebab datangnya hadis ini menafikan apa yang mereka inginkan tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dan sahih beliau, an Jabir, dari Jabir ibn Abdullah, qala jaa nasun minal a'rab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihim suf fara'a su'a halihim qad asabathum hajatun fahathan nasu ala sadaqah fa'abta'u anhu hatta ru'iya dzalika fi wajhi. Baik, kata beliau bahwasanya hadis ini, kalau datangnya hadis yang disebutkan oleh Nabi tadi, asbabul wurud, sebab Nabi mengucapkan ucapan tadi adalah kisah sebutkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, datang seorang dari Badui, Arab Badui, Arabi, orang kampung dari Badui, dari gunung, datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan beliau memakai baju suf, ya, baju wol, baju dari kulit dan sebagainya. Orang miskin datang dari kampung. Kemudian Nabi melihat bagaimana keadaan orang ini yang sangat butuh kepada bantuan. Kemudian Nabi menganjurkan para sahabatnya, ya, untuk bersedekah kepada orang yang datang ini. Kemudian ternyata para sahabat lambat dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, sehingga Nabi melihat, sehingga orang ini terlihat wajahnya mulai kusam, ya, mulai seperti putus harapan, tidak ada yang membantu saya. Kemudian qala thumma inna rajulan minal ansar ja'a bi surratin min waraq thumma jaa akhar thumma tataba'u hatta 'urifa surur fi wajhi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha wa la yanqus min ujurihim syai'. Baik. Kemudian setelah itu tiba-tiba datang pemuda dari Ansar membawa segenggam, ya, hadiah berupa warak, yaitu perak diberikan. Kemudian datang para sahabat yang lainnya. Baru yang lainnya ikut-ikutan ingin membantu. Kemudian diketahui orang ini sudah urifa surur, wajah orang ini berceria ketika melihat bantuan semakin banyak datang kepadanya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Apa sunnah hasanah di sini? Yaitu bersedekah. Apakah sedekah bid'ah? Yang sebelumnya para sahabat lambat. Nah, ketika seorang memberikan, kemudian gara-gara dia memberikan, yang lainnya pada ikut-ikutan. Berarti maksudnya orang ini, barang siapa yang melakukan suatu perkara yang baik, sunnah hasanah, berarti apa? Sedekah bukankah perkara yang dianjurkan dalam Islam? Malah ada sedekah yang wajib, itu sedekah zakat harta atau zakat fitr. Nah, ini Nabi mengatakan ucapan ini ketika orang memberikan sedekah. Sedekah ini perkara yang baik, bukan perkara yang bid'ah. Sehingga tidak bisa dijadikan hadis ini sebagai dalil untuk bolehnya melakukan perkara yang baik walaupun tidak ada hadisnya. Tidak bisa ini sebagai sandaran. Baik, kemudian yang selanjutnya, hada wa hunaka syubhat ukhra mislu jam'il mushaf. Di sana ada syubhat yang lainnya. Kata mereka seperti mengumpulkan mushaf. Perlu diketahui, ya, bahwasanya dalam ibadah itu ada namanya wasilah, ada namanya ibadah. Karena sebagian orang terlalu ekstrim, ya. Ketika kita menyebutkan menjelaskan tentang perkara bid'ah, kata mereka kamu juga bid'ah karena enggak ada di masa Nabi. Ya, berarti orang ini enggak paham tentang apa itu bid'ah. Perkara tersebut, ya, dibutuhkan di masa Nabi. Namun tidak memungkinkan untuk bisa dilakukan pada saat itu. Seperti apa? Adanya pesawat terbang. Tidak mungkin. Kalau ada, para sahabat akan melakukannya. Karena ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Dan apapun yang bisa memberikan kemudahan dalam agama, silakan kita lakukan. Ya, dibutuhkan pada saat itu peperangan. Mereka jalan seperti dari Madinah ke Tabuk itu sampai 700 km. Perjalanan yang sangat jauh. Bukankah kalau ada pesawat terbang misalnya, mereka akan mempergunakan. Namun tidak ada pada saat itu. Ketika diadakan sekarang, itu bukan perkara bid'ah. Paham ya? Apalagi dia hanya wasilah.
Demikian juga mikrofon dan sebagainya. Kemudian yang kedua, seperti sesuatu yang dibutuhkan. Pada asalnya dibutuhkan oleh kaum muslimin. Namun pada saat itu belum dibutuhkan. Seperti apa? Pengumpulan Al-Quran. Sangat dibutuhkan. Coba sekarang kita kalau nggak ada Al-Quran yang sudah dikumpulkan. Berat untuk kita bisa memahami Al-Quran. Quran yang ada pada hadapan kita aja tertulis kadang sulit kita baca. Apalagi sesuatu yang tidak tertulis. Dibutuhkan. Namun pada saat itu belum dibutuhkan untuk pengumpulan Al-Quran. Karena para sahabat semuanya menghafal Al-Quran. Nabi, para sahabat semuanya menghafal Al-Quran. Kemudian setelah para penghafal Al-Quran meninggal Nabi SAW, para penghafal Al-Quran semakin kurang, kemudian Islam makin tersebar, butuhnya mereka untuk menjelaskan Al-Quran kepada manusia, sehingga dikumpulkan Al-Quran di masa perintah Abu Bakar, kemudian dikumpulkan dengan sempurna di masa Utsman. Ini bukan perkara bid'ah, karena memang dibutuhkan. Baik, kecuali sesuatu yang memungkinkan sebab dilakukan di masa Nabi. Ya. Kemudian Nabi meninggalkannya, tidak melakukannya, itulah yang dikatakan bid'ah. Yang tidak boleh dilakukan sekarang. Sebabnya mungkin terjadi di masa Nabi. Misalnya apa? Ala sabil misal, maulid. Mungkin enggak dilakukan oleh Nabi pada masa itu? Mungkin dilakukan oleh Nabi. Mungkin dilakukan oleh para sahabat. Kemudian mereka meninggalkannya, tidak melakukannya. Berarti melakukannya apa? Syar. Tidak bisa disamakan dengan pesawat tadi. Pesawat tadi selain dia itu bukan ibadah mahdhah dan dia hanya sebagai apa? Wasilah. Baik. Adapun Al-Qur'an tadi dibutuhkan. Di masa Nabi tidak dikumpulkan, kenapa? Semuanya menghafal Al-Qur'an. Sehingga tidak butuh untuk kertas. Mereka mengucapkan atau membaca dalam salat mereka, dalam hafalan mereka dengan Al-Qur'an. Ketika sudah meninggal Nabi, kemudian para sahabat, para penghafal Al-Qur'an sudah meninggal dan Al-Qur'an itu sangat dibutuhkan. Sehingga mereka mengumpulkan. Ini bukan perkara bidah. Kemudian juga yang lakukan siapa? Para khulafa ar-rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, kata Nabi. Bagi kalian wajib untuk berpegang teguh dengan sunnahku, kemudian dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wala khulafa ar-rasyidin. Sehingga tidak bisa jadi alasan pengumpulan mushaf itu sebagai dalil bolehnya seorang melakukan bid'ah. Ya, kita pahami bahwasanya ucapan bid'ah jelas dari kullu bid'ah dhalalah. Maka kalau ada ucapan para imam yang di situ ada kandungan bisa jadi diinginkannya kejelekan, bisa diingin kebaikan, maka dibawakan kepada yang muhkam. Itu thariqah ahlu sunnah. Karena sebagian orang lihat dengan dalil yang muhkam sangat jelas Al-Qur'an muhkam. Ya, sekian ayat tentang muhkam, ayat muhkam. Kemudian juga ucapan Nabi sangat muhkam, namun mereka tinggalkan muhkam, mereka cari-cari yang mutasyabih. Ini sebagian kaum muslimin. Sehingga sini tidak bisa jadi dalil apa yang dilakukan oleh sebagian para imam, ucapan mereka bahwasanya ada bid'ah yang hasanah, maka bid'ah yang hasanah seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, yang dimaksud bid'ah hasanah adalah perkara sunnah yang pernah ditinggalkan kemudian dihidupkan kembali. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga ucapan Al-Imam Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i ini beliau lahir pada tahun 88 Hijriah, meninggal pada tahun 157 Hijriah. Ya, beliau muridnya Atha ibn Rabah, Kemudian murid beliau di antaranya Imam Malik, murid beliau Sufyan Ats-Tsauri. Apa ucapan beliau ini di masa kemasan Islam? Kata beliau, "Alaika bi athari man salaf. Wa in zakhrafu wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ur rijal wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawli." Ini ucapan beliau di masa keemasan Islam. Ya, kata beliau, "Alaika bi athari man salaf." Wajib bagi kamu berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan oleh para salaf. Ya, Imam Syafi'i lahir tahun berapa? 150 tahun. 150 tahun, 150 tahun berapa? Hijriah, 150 Hijriah. Ya, beliau tahun 88 Hijriah. Kata beliau, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan oleh salaf, para sahabat Nabi, para tabi'in. Ya, walaupun manusia meninggalkan kalian, jangan kalian pedulikan. Selama kalian berpegang dengan sunnah, dengan apa yang telah ditinggalkan oleh para sahabat, tetap kamu pegang dengan kuat walaupun manusia meninggalkan kamu. Iyyaka wa ara'ir rijal, hati-hati kamu dengan pendapat-pendapat sebagian manusia. Walaupun mereka memoles ucapan mereka, memperindah ucapan mereka seolah-olah ini adalah din. Hati-hati. Ini ucapan Al-Auza'i di zaman keemasan Islam. Zaman siapa? Tabi'in. Beliau bertemu dengan tabi'in. Atau itu tabi'in. Ini bagaimana kerasnya mereka
bagaimana perintah mereka dan bagaimana telah terjadi fitnah pada saat itu untuk perintah berpegang dengan athar mereka. Apalagi kita sekarang 1400-an sudah sangat jauh dengan mereka. Dan tentunya semakin jauh zaman dari Nabi, maka semakin jelek. Maka tantangan sekarang ini lebih berat daripada tantangan orang dahulu. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad man fa innal hayy la ya'man alaihi fitnah. Ucapan siapa? Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang ingin mengikuti, maka ikutilah orang-orang sebelum kalian. Yang ucapkan siapa? Ibnu Mas'ud. Siapa orang sebelum kalian? Para sahabat Nabi dan para sahabatnya. Ini perintah untuk berpegang teguh dengan athar mereka dan tidak mengada-adakan dalam urusan agama. Apa yang mereka tinggalkan sudah cukup bagi kita. Tidak perlu kita menambahnya. Kemudian kita lanjut sedikit lagi. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul fi khutbatihi, dan Nabi SAW ya di khutbah beliau sering beliau ucapkan, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu Alkitab. Wa khairal hadi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Wa sanuakhirul kalam ala al-muhdatsat ila dzikri hadis Irbad bin Sariyah. Kata beliau, dan penjelasan tentang muhdatsat, perkara-perkara bid'ah yang panjang lebar, akan beliau akhirkan di hadis Irbad bin Sariyah juga dalam kitab ini. Ya, beliau di sini Ibnu Rajab tidak memperpanjang permasalahan muhdatsat, dan beliau akan sebutkan nanti persiapan yang lebar atau muhdats yang berkaitan dengan bid'ah di hadis Irbad bin Sariyah. Wa natakallamu hahuna 'alal a'mal allati laysa 'alaiha amru syari', dan kita berbicara sekarang di sini dalam membahas tentang hadis ini, yaitu amalan-amalan laysa 'alaiha amru syari', yang tidak ada perintah dari syariat, dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Fa hadzal hadits yadullu bimantuqihi 'ala anna kulla 'amalin laysa 'alaihi amru syari' fa huwa mardudun. Nah, hadis ini menunjukkan apa yang diucapkan oleh hadis ini secara mantuk, itu secara lafaz hadis, ya, bahwasanya segala sesuatu amalan yang tidak ada perintah kami, tidak ada perintah syariat, ya, tidak ada Al-Qur'an, tidak ada sunnahnya dalam perkara tersebut, tidak ada hadis Nabi, fahuwa mardud. Ini jelas mantuk dari hadis ini, lafaz makna dari hadis ini. Wa yadullu bimafhumihi ala anna kulla amalin alaihi amruhu fahuwa ghairu mardud. Kemudian dipahami dari hadis ini bahwasanya setiap amalan yang dilakukan yang itu ada perintahnya dari Allah dan dari Rasulnya, maka tidak tertolak. Paham ya? Amalan yang kita lakukan, amalan tersebut ada sandarannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak tertolak, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau terpenuhi syarat yang kedua, yaitu al-ikhlas lillahi subhanahu wa taala. Kemudian fa makna idzan anna kulla man kana 'amaluhu kharijan an syara' laisa mutaqayyidan bi syara' fa huwa mardud. Kemudian yang terakhir kata beliau, maka maknanya adalah segala sesuatu, ya, anna kulla man kana 'amaluhu, setiap orang yang melakukan suatu amalan yang amalannya tersebut keluar dari syara', falaisa mutaqayyidan bi syara', dan tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan syariat, tidak ada nasnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, fahuwa mardudun. Ini makna dari hadis ini. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar senantiasa kita tahari, ya, teliti dalam melakukan setiap amalan, sehingga amalan yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya sesuai dengan syariat Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.